Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ganis, jumpa lagi dengan saya Sugeng Budi Kusumo, peserta diklat Ganis PHPL PKB yang diselenggarakan oleh Pusdikat SDM KLHK bekerjasama dengan APHI Pusat. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan cara pengukuran kayu bulat kecil. Ya, KBK adalah kayu yang memiliki diameter kurang dari 20 cm. Nah, mari kita lakukan pengukuran ke TPN dan di pos pengukuran. Acuan yang kita pakai dalam pengukuran kayu bulat kecil itu ada di Permen LHK nomor 68 tahun 2019 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan, dan ada di Perdirjen nomor 2 tahun 2015 tentang metode pengukuran hasil hutan, serta di SNI 8911 tahun 2020 tentang pengukuran dan penetapan kayu bulat. Baik, sebelum ke lapangan, seperti biasa kita harus pastikan dulu diri kita aman. Makanya kita memakai alat pelindung diri yang benar. Pakai helm, kacamata, sarung tangan, rompi, masker, dan tentunya sepatu safety. Baik. Sebelum melakukan pengukuran juga kita persiapkan alat-alat atau yang harus kita pergunakan. Ya, dalam ini kita pakai roll meter, meteran pendek, ribbon pack sebagai penanda untuk tumpukan, dan juga pulpen serta tali sit pengukuran. Baik, sebelum kita melakukan pengukuran, kita pastikan kayu sudah tertumbuk rapi dan sudah dipotong dengan potongan tertentu, ya, dan bebas dari cabang, akar, dan ranting serta kulit. Ya, kemudian dalam pengukuran KBK ada dua cara. Ya, apabila kita jumpai tumpukan kayu yang tidak rata seperti ini, ya, seperti ini, ya, itu pengukurannya memakai sistem segmen-segmen atau bagian-bagian tertentu. Ya, dan yang kedua adalah apabila tumpukan kayu itu rata, maka cukup diukur tinggi tumpukan, panjang tumpukan, dan lebar tumpukan. Sahabat Ganis, lihat contoh tumpukan yang tidak rata, ya, tidak rata, yang ujung pendek, panjang tinggi, dan turun lagi pendek. Oke, ya, ini kita pakai sistem segmen-segmen. Baik, langkah pertama kita lakukan penandaan segmen per segmennya. Ya, saya akan dibantu dengan Pak Niko, mentor saya. Oke, ya. Kita lakukan penandaan. Ya Pak Niko, tolong tandain segmen pertama. Kita kasih garis ini. Tandain di sini Pak. Tolong ya. Segmen kedua. Pada segmen kedua kita lihat bagian ini rata. Kebetulan rata. Ini turunnya di sini. Kasih tanda sini Pak. Ya, tanda sini. Dan yang ketiga, ini turun langsung di batas stacking, batas stack. Ada di sini. Oke, setelah kita tandain, barulah kita ukur. Baik, langkah selanjutnya kita lakukan pengukuran lebar tumpukan. Kebetulan untuk di sini lebar tumpukan adalah sama dengan panjang potongan kayu. Kita ukur, Pak Niko. Jadi bulan 4 meter. Selanjutnya kita lakukan pengukuran per segmen. Diawali dengan panjang segmen 2 meter 61 cm. Dan T0 2 meter 14 cm. T2 kita lakukan pengukuran 3 meter 8 cm. Nah, berikutnya mengukur panjang segmen yang kedua
3 meter 90 cm. tinggi 3, kita ukur dapat hasilnya 3 meter 81. dan kita ukur panjang segmen yang ketiga 5 meter 12 cm. tinggi yang kelima 3 meter 48 cm. Selanjutnya kita ukur panjang segmen yang keempat. Oleh hasil 3 meter 96 cm. Diikuti dengan tinggi yang terakhir, tinggi yang kelima 1 meter 88 cm. Oke, setelah lakukan ukuran tinggi, panjang, segmen, dan lebar, kita lakukan perhitungan dengan hasil satuan stapel meter. Baik rekan-rekan, setelah tadi kita melakukan pengukuran di lapangan di TPN terhadap tumpukan kayu yang tidak teratur, di mana kayu bundar yang panjangnya sama tetapi tumpukan yang tidak teratur, hingga mengukur tinggi tumpukannya itu pada sejumlah titik atau segmen yang jumlahnya ditentukan berdasarkan panjang dan keterwakilan tinggi tumpukan. Ya, dengan rumus volume segmen tertentu sama dengan tinggi segmen 0 tambah tinggi n+1 dibagi 2 dikalikan lebar tumpukan, dalam hal ini adalah panjang kayunya, dan dikalikan panjang tumpukan dalam segmen tersebut, di mana ukuran panjang, tinggi, dan lebar tumpukan itu dalam satuan meter kelipatan 10 cm penuh. Nah, saya gambarkan ilustrasinya singkat di lapangan tadi ya, bahwa ada 4 segmen ya. Segmen 1, 2, 3, 4. Dimana hasil pengukuran tadi seperti ini. Tinggi 1 188, tinggi 2 3,48, tinggi 3 3,08 dan seterusnya. Ya. Dimana ini nanti akan dibulatkan. Contohnya 3,08 dibulatkan menjadi 3. 3,14 dibulatkan menjadi 3 meter, 10 meter. Ya, 3 meter, 3,10 meter. Dan juga panjang segmen ya 3,96 dibulatkan menjadi 3,90 meter dan seterusnya. Baik, kita lakukan perhitungan. Ya, konversi akasia itu 1 SM sama dengan 0,59 meter kubik. Demikian hasil perhitungannya. Segmen yang pertama ya, T0 ditambah T1, mana tadi 1,80 ditambah 3,40, hasilnya dibagi 2 dan hasilnya dikalikan 3,9 dikalikan 4 sama dengan 40,56 dibulatkan 40,50 SM. Segmen yang kedua 3,4 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya dikalikan 5,10 dikalikan 4 sama dengan 65,28 dibulatkan jadi 65,20 SM. Segmen yang ketiga 3 ditambah 3,8, hasilnya dibagi 2 dan hasilnya dikalikan 3,9 dikalikan 4 sama dengan 53,04 dibulatkan 53 SM. Dan segmen yang keempat 3,8 ditambah 3,10, hasilnya dibagi 2 dan hasilnya dikalikan 2,6 dikalikan 4 sama dengan 35,88 dibulatkan 35,80 SM. Jumlah total SM yang didapat dari keempat segmen ini adalah 194,5 SM. Karena jenis
kayu tadi adalah akasia, maka dikalikan konversi 0,59 sehingga hasilnya 114,75 meter kubik. Demikian untuk perhitungan tumpukan kayu yang tidak beraturan. Ya, demikian tadi hasil pengukuran dari model kayu yang ditumpuk tidak beraturan. Ya. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran kayu bulat kecil yang dengan model kayu yang teratur. Kebetulan kita lakukan di atas truk. Baik, saat ini saya Sugeng berada di TPK Hutan Sektor Trunen, merupakan pos pengukuran untuk truk yang bermuatan, yang mana sebagai dasar untuk penerbitan SKSH. Di sini saya dibantu oleh salah seorang scaler yang ada di pos ini, pos pengukuran, dan alat bantu saya adalah stick ukur untuk menjangkau ketinggian muatan. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek pengukuran untuk jenis sortimen kayu bulat kecil dengan model tumpukan yang teratur dan rapi tertumpuk di atas alat angkut. Dalam hal ini adalah truk hauling. Baik, kita lakukan pengukuran dengan sampel truk yang ada. Baik, rekan-rekan jenis, kita ada sampel tumpukan kayu di atas truk, ya, dimuat pula pin 70. Baik, saya jelaskan di sini bahwa tumpukan ini terdiri dari 2 sap, ya, 2 sap, yang mana prinsip dasar adalah panjang kali lebar kali tinggi tumpukan. Nah, untuk di atas truk, ya, untuk panjang ada 2 sap, jadi kali panjang kayu, panjang tumpukan adalah panjang kayu 4 meter, ya. Kemudian tinggi tangga di sini adalah T1 2 meter 52. Tangga yang sap kedua adalah tinggi 3 2 meter 60. Kemudian untuk lebar, ya, itu adalah jarak antara kedua stick, ya, sisi dalamnya, ya, kita ukur di sini di dalam 2 meter 30. Ya, selanjutnya kita ukur sisi sebelah kanan truk di belakang T4, tinggi 4 2 meter 68 nanti, dan T2 tinggi 2 besar 266 cm. Oke, setelah pengukuran tadi data kita catat, kita lisit pengukuran, selanjutnya kita lakukan perhitungan di dalam kantor sebagai dasar penerbitan SKSH truk di dalam SIPU. Setelah tadi kita melakukan pengukuran kayu di atas truk, mana model tumpukan yang teratur, yang terdiri dari 2 saf tumpukan, kebetulan kayunya eucalyptus. Kita ilustrasikan seperti gambar ini. Ada 2 sap 1 dan sap kedua, di mana terdapat takur dari T1 di sebelah kiri dan T2 di sebelah kanan, dan panjang kayu itu sama dengan panjang potongan kayu. Panjang tumpukan sama dengan panjang potongan kayu, hingga P1 sama dengan P2 sama dengan 4 meter. Untuk lebar tumpukan itu adalah lebar bak atau lebar kedua stick dari truk, yaitu, ya, dari ukuran tadi T1 ditemukan diukur 2,63 dibulatkan 260,
T2 2,96 dibulatkan 290, T3 286 dibulatkan 280, T4 290. Sementara lebar baknya 2,30 meter. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus, dasar adalah pengukuran stapel meter dalam tumpukan teratur SM dalam satuan stapel meter adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana tinggi itu adalah rata-rata dari T1 dan T2. Hingga rumus ini kita jabarkan karena 2 sub untuk jenis eukaliptus konversinya 1 meter kubik sama dengan 0,67 meter kubik. Untuk sub pertama isinya volumenya adalah 2,6 ditambah 2,9, hasilnya dibagi 2, hasilnya dikalikan 4 kali 2,3 sama dengan 25,4 stapel meter, dan konversikan ke meter kubik menjadi 16,95 meter kubik. Untuk sub kedua 2,8 ditambah 2,9, hasilnya dibagi 2, hasilnya dikalikan 4, kemudian dikalikan 2,3 sama dengan 2,620 stapel meter sama dengan 17,57 meter kubik. Jadi total muatan truk tersebut adalah 16,95 ditambah 17,957 sama dengan 34,52 meter kubik. Nah, angka inilah yang dimasukkan diupload ke SIFU untuk menerbitkan SK/SH dari truk tersebut. Nah, demikian tadi penjelasan tentang praktek menetapkan volume kayu bulat kecil. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan khilaf dari saya. Sekian, ikan bandeng makan kawat, orang ganteng mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.